Halo kawan semua, apa kabarnya? Semoga kalian tetap sehat dan berbahagia selalu. Kali ini saya bakal bawain alur cerita film yang berjudul The Sisterhood yang dirilis pada tahun 2019. Film ini menceritakan seorang pria yang berhasil mencicipi apa mulus wanita cantik dalam mimpinya. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Tonton videonya sampai selesai dan jangan lupa klik tombol subscribe agar saya lebih bersemangat membuat video yang lebih menarik lainnya. Tanpa banyak basa-basi, kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Di awal film kita diperlihatkan oleh seorang pria yang disibukkan dengan laptopnya. Pria itu bernama Min Duyun. Di saat dia sedang fokus membuat laporan, tiba-tiba ada seorang wanita yang masuk ke dalam ruangannya. Wanita itu diketahui bernama Yu Soyung. Ia yang tidak memakai baju atau dibuli gir, langsung mencipikak-cipikok si Min Duyun. Dan tentunya membuat si Min Duyun tidak fokus dengan pekerjaannya. Ya namanya cowok disamperin cewek pasti disikat teruslah ya. Dan terjadilah pengencerotan di situ. Aduh, awal film yang mencelagengkan. Di pagi harinya terlihat Min Duyun yang ketiduran di meja laptopnya dan masuklah seorang wanita yang membangunkannya. Wanita itu bernama Min Jun. Ternyata kejadian pengencerotan tadi hanyalah sebuah mimpi si Min Duyun dan menyebabkan terong kulitnya ikut terbangun sampai pagi hari. Min Yun yang melihat terong kulitnya si Min Duyun terbangun, dia terus meledek si Min Duyun dan si Min Duyun pun merasa malu di situ karena terong kulitnya masih terbangun di pagi hari. Scene berganti di saat Min Yun yang lagi sarapan, si Min Duyun yang terbangun pun datang menghampiri Min Yun. Namun karena kejadian tadi pagi, Min Yun pun terus meledek si Min Duyun. Min Duyun yang gagal fokus terus memandangi si Min Yun. Mungkin karena masih celageng ya, jadi ngebayangin gimana gitu sama si Min Yun. Tak lama di situ Min Yun pun pergi untuk sesuatu urusan. Alhasil si Min Duyun menahan terong kulitnya yang sudah ingin bucat dari tadi. Di saat Min Duyun sedang memasak, tiba-tiba salah satu teman kosnya pun pulang. Temannya itu bernama Jen. Mengetahui Jen yang baru pulang semalaman pun, Min Duyun mengajak untuk sarapan bersama. Namun si Jen memilih untuk mengganti baju terlebih dahulu. Dan dia pun pergi ke kamarnya. Namun apes bagi si Min Duyun karena terong kulitnya terbangun lagi. Dikarenakan melihat si Jen yang berganti baju tanpa menutup pintunya. Sehingga Min Duyun yang melihat gunung kembarnya Jen. Aduh kasihan terong kulitnya. Udah pingin masuk lubang terus tuh. Setelah selesai mengganti baju, Jen pun menghampiri Min Duyun. Namun tidak lama kemudian Jen menerima telepon dari bosnya untuk datang ke kantornya. Aduh, lagi-lagi ditinggalin sama Apam tuh. Padahal terong kulitnya udah gak kuat pingin muntah tuh. Dan tak lama di situ si Jen pun pergi. Namun Min Duyun yang belum selesai makan, dia dihampiri oleh Jen lagi dan menyuruh Jen untuk mencuci pakaian dalam milik si Jen yang masih kotor dan bau terasi. Di saat Min Duyun mencuci cangcut milik si Jen, Min Duyun membayangkan isinya. Aduh, efek Sagne nih belum ada lawan kali ya. Di saat asik memainkan cangcut si Jen, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Dan Min Duyun pun bergegas membuka pintu itu. Ternyata di luar pintu itu ternyata ada wanita yang masuk ke dalam mimpi si Min Duyun. Min Duyun pun terpesona dengan kecantikannya. Lalu si Soyong pun disuruhnya untuk masuk. Kedatangan Soyong pun untuk bertemu Min Yun. Namun Min Yun yang sedang pergi, Min Duyun pun menyuruh si Soyong untuk menunggunya. Ya matanya
sambil traveling mungkin ya, lihat kuriknya si Soyung. Di sisi lain, Jin yang lagi di tempat kerjanya, dia pun mencoba menggoda bosnya. Jin yang sudah sagne dengan bosnya pun mencoba merayu bosnya dengan membuka sedikit penyangga gunungnya. Bosnya yang melihat aneh dengan tingkah Jin pun tidak bisa menahan terong kulitnya. Dan seketika si bosnya pun tancap gas menuruti keinginan terong kulitnya. Dan terjadilah pengencrotan di situ. Scene berganti di saat Min Jun yang sudah pulang. Di situ Min Do Yun memberitahu bahwa tadi siang ada temannya yang datang mencari Min Jun. Namun dikarenakan menunggu terlalu lama, jadi temannya memutuskan untuk pulang. Besok akan kembali lagi menemui Min Jun. Di pagi harinya, Soyoung datang lagi dan bertemu dengan Min Jun. Lalu Soyoung menanyakan pakaian yang dipesannya. Min Jun pun mulai mengukur lekuk tubuh dari Soyoung. Tapi di saat Min Jun akan mengukur tubuhnya, Min Jun meminta Soyoung untuk membuka semua pakaiannya. Aduh, kok sampai suruh dibuka gitu ya? Dan pada saat membuka bajunya, Min Jun malah memainkan puting gunungnya si Soyoung. Soyoung yang menikmati hal itu pun hanya pasrah dan merasa keenakan, dan terjadilah saling gesek kemem di situ. Sedangkan Min Do Yun yang sedang mencuci piring di dapur mendengar desahan-desahan manja di kamar si Min Jun. Alhasil, Min Do Yun pun memastikan suara desahan-desahan itu. Dan benar saja, di saat si Min Do Yun mengintip di balik pintu, dia melihat mereka berdua saling menggesek-gesekkan kememnya. Min Do Yun yang selageng melihat mereka sedang saling mencolok-colok apem, hanya bisa menahan terong kulitnya di balik pintu. Namun Min Jun dan Yu Soyoung menyadari kalau Min Do Yun sedang mengintip mereka. Min Do Yun yang menyadari akan hal itu diketahui oleh mereka akhirnya bergegas pergi. Ya, karena aksinya diganggu, Min Do Yun jadinya mereka berdua pun menyudahinya. Min Jun pun menyuruh Yu Soyoung menunggunya di kamar karena Min Jun pergi untuk membeli bahan untuk baju Soyoung. Mengetahui kepergian Min Jun, Min Do Yun pun menemui Soyoung. Ya, dengan basa-basi Min Do Yun pun mengompres si Soyoung karena dirasa badan si Soyoung yang sedikit panas. Mungkin tadi pas main belum bucat mungkin ya, jadi panas dingin gitu. Dan menyadari hanya mereka berdua yang berada di rumah, Soyoung pun ingin menuntaskan keinginannya yang belum selesai. Dia pun langsung menggabruk Min Do Yun, dan Min Do Yun pun tidak tinggal diam, dan terjadilah pengencrotan di antara mereka. Akhirnya bucat juga tuh terong kulitnya si Min Do Yun. Dan pada besok paginya Soyoung pun datang kembali ke rumahnya si Min Jun untuk mengambil pakaian yang dipesannya. Tak beberapa lama si Min Jun pun menerima panggilan, dan panggilan itu adalah dari pelanggan yang ada di luar kota. Si Min Jun pun pergi dan meninggalkan si Soyoung di rumahnya. Dan diketahui bahwa yang di rumah hanyalah si Soyoung dan si Min Do Yun. Soyoung pun mencoba masuk ke kamarnya si Min Do Yun, dan ternyata si Min Do Yun sudah ketiduran di meja laptopnya. Si Soyoung yang membaca artikel tentang dirinya yang ditulis oleh si Min Do Yun pun terkesima oleh si Min Do Yun. Tanpa basa-basi dan dengan sedikit malu-malu, si Min Do Yun pun akhirnya senang karena si Soyoung masuk ke kamarnya. Tak berapa lama mereka pun akhirnya melakukan pengencrotan. Film pun selesai. Terima kasih.